Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ZR. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang create, read, update, and delete atau biasa disingkat CRUD tapi di Microsoft Access. Di video sebelumnya kita sudah membuat tabel dan formnya. Jadi di video kali ini kita akan coba membuat formnya menjadi berfungsi. Jadi objek-objek di form nanti akan berfungsi seperti tombol simpan, edit, hapus, dan tampilkan nanti. Kita ke Microsoft Access-nya. Di video sebelumnya kita sudah mendesain tabel seperti ini. Terus kita membuat form desain seperti ini. Di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana supaya tombol simpan, edit, hapus yang ada di sini semua berfungsi. Sebelum masuk ke sana kita harus tahu dulu di dalam sebuah form itu terdapat banyak kontrol atau objek. Contohnya itu ini text box. Ini adalah sebuah objek atau kontrol. Sini juga ada button. Ada button di sini. Ini semua adalah kontrol atau objek, dan masing-masing objek ini memiliki nama. Ini nanti namanya yang bakalan kita panggil pada saat kita membuat scriptnya atau codingnya. Yang pertama ini adalah text box dari nim. Untuk memudahkan kita memanggil text box ini, kita ganti namanya menjadi tx nim. Caranya itu klik kanan terus property, terus di sebelah kanan sini akan ada tab, pilih yang order. Di situ paling atas ada nama name. Kita bisa ganti ini, default name-nya ini adalah text 1. Ini sudah terganti. Dan ini kita bisa ganti menjadi text name. Terus yang kedua kita ganti menjadi tx nama. Di nama ini, name ini, kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita biasanya menggunakan underscore, atau saya menggabung tapi menggunakan huruf besar seperti ini. Kebiasaan saya ketika membuat sebuah nama dalam sebuah objek itu saya yang sebelum underscore ini ada tx. Tx itu menandakan kalau dia adalah text box. Sedangkan yang samping kanannya underscore itu adalah nama daripada objek itu. Jadi saya kasih tx name, nama, tx alamat, dan tx jenis kelamin. Begitu pula dengan tombolnya. Tombol juga saya kasih nama bt simpan. Bt itu button, simpan itu adalah kalau dia adalah tombol simpan. Selanjutnya karena kalau kita sudah memberi nama pada objeknya, kita perlu mengetahui bagaimana cara kerja Microsoft Access. Misalkan begini, kita akan membuat form ini dan berharap ketika tombol simpan diklik, maka data yang ada di text box ini akan masuk ke dalam database atau tabel. Berarti trigger untuk untuk menjalankan codingnya atau scriptnya adalah tombol simpan ini. Maka kita lihat di tombol simpan ini, sebenarnya di semua objek dari form ini memiliki namanya event. Event itu kejadian, jadi kita bisa menggunakan itu sebagai trigger untuk menjalankan scriptnya. Contohnya ini, di tombol simpan ini ada event on click, on got focus, on lost focus, dan double click, dan selanjutnya ke bawah. Ini semua adalah trigger untuk menjalankan scriptnya. Di sini juga ada di text box. Di text box itu ada after update, on click, before update. Ini kita nanti coba satu-satu ketika mau menjalankan rumusnya. Di sini kita coba dulu di simpannya, karena kita mau menyimpan sebuah data yang ada di text box di text box form masuk ke dalam database. Kita klik yang objek yang ingin dibuat sebagai trigger. Jadi kita klik tombol simpan ini, button simpan, terus event, terus on clicknya diganti menjadi event prosedur, terus
klik 3 titik yang ada di samping kanannya. Maka kita akan diarahkan ke Visual Basic for Application. Jadi ini VBA sebenarnya. Nah, ini yang bahasa yang digunakan oleh Microsoft Access. Jadi kita menggunakan VBA, Visual Basic for Application. Pada saat membuat sebuah script, saya biasanya membiasakan saya menganggap saya bercerita atau menginstruksikan kepada seseorang tentang apa yang saya inginkan. Jadi cuman yang jadi bedanya di sini adalah kita harus menggunakan bahasa dari Visual Basic. Oleh karena itu kita harus pelajari bahasanya dulu. Tapi pada dasarnya ketika saya membuat sebuah script, saya menganggap saya bercerita menggunakan bahasa saya ke seseorang. Terus itu yang saya translate menjadi bahasa daripada Visual Basic ini, VBA ini. Pertama, saya biasanya memperkenalkan sebuah variabel, atau pada dasarnya saya mendeklarasikan sebuah variabel untuk dikenali oleh Visual Basic, oleh Microsoft Access ini. Jadi cara memperkenalkan di Microsoft Access itu adalah dengan menggunakan kata dim. Jadi dim ini untuk pendeklarasian sebenarnya. Jadi tapi kalau saya bahasakan sendiri itu ya saya memperkenalkannya ke Microsoft Access. Jadi dim db as database. Seperti ini. Jadi saya memperkenalkan ke database ketika saya memanggil db, berarti dia itu adalah database. Terus dim record set. Dim record set di sini adalah dim rs as record set. Jadi ketika nanti saya memanggil rs, berarti saya memanggil sebuah record set. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu database dan apa itu record set. Database di sini sudah kita pahami sebelumnya, sebenarnya adalah tempat menyimpan data yang bakalan kita gunakan untuk menampung data yang ada yang diinput di form. Sedangkan record set ini kalau menurut saya itu dia adalah penampungan data sementara. Jadi sebelum masuk ke database, kita tampung dulu ke record set. Jadi kita olah dulu di record set sebelum masuk ke database. Bisa juga record set ini adalah jembatan antara form dengan tabelnya. Setelah saya memperkenalkannya, saya memberitahukan kepada Access tugas dari database DB dan RS ini. Jadi kita set DB ini tugasnya adalah mengelola current database. Kenapa current database? Karena database yang kita gunakan adalah database di Microsoft Access itu sendiri. Terus set rs as dengan db open record set. Terus kita pilih tabelnya, karena tabel kita masih satu di sini, kita bisa pilih tb biodata. Ini harus sesuai dengan nama yang ada di tabel ini. Itu yang perlu dipahami juga. Jadi jika ini tidak sama maka akan error juga. Selanjutnya kita pilih tipe data db open dataset. Di sini ada banyak tipe data, tapi ketika kita ingin mengelola sebuah tabel atau data dinamis lah, kita menggunakan db open dataset. Kalau kalian nanti ingin melihat tipe data yang lain, nanti saya pasang di sini ntar untuk screenshotnya. Selanjutnya itu kita sudah menentukan pekerjaan mereka, antara ini DB dan RS. Selanjutnya kita tentukan karena ini berada di tombol simpan, otomatis kita ingin menambahkan data ke dalam TB biodata. Kita tinggal menyuruh siapa? Menyuruh RS, karena dia yang bertugas untuk mengelola tabelnya. Jadi kita tambahkan di ini rs.add new. Kita sudah memerintahkan kepada record set untuk menambahkan data, tapi kita belum menentukan data apa yang ditambahkan.
Cara untuk menambahkannya adalah bagaimana kita memanggil field yang ada di tabel. Cara memanggilnya itu kita bisa rs, terus tanda petik, terus nama field. Sini nama field. Sini nama field. Kita lihat nama fieldnya di tabel. Kita buka tabelnya dulu, ini close dulu. Save, terus kita buka desainnya. Ini adalah nama fieldnya. Kita panggil name, nama, alamat, dan jenis kelamin. Jadi di sini rs name. Selanjutnya apa yang ingin diisi di dalam name ini? Tentu kita akan memanggil form. Inilah gunanya tadi kita memberi nama pada objek atau kontrol yang ada pada form. Cara memanggil form di sini adalah mi titik tx nama tx name. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika dia menggunakan tanda seru, otomatis dia berhubungan dengan tabel. Ketika dia menggunakan mi dan titik, berarti dia berhubungan dengan form. Seperti itu. Itu yang perlu dipahami. Ketika paham dengan hal itu, akan mudah membaca sebuah script. Oke, name sudah, berarti tinggal rs nama. Mi titik tx nama. Selanjutnya rs alamat sama dengan mi titik tx alamat. Rs tanda seru jenis kelamin. Jenis kelamin sama dengan mi titik. Ketika ingin menampilkan sugestin yang ini, sugestinya, kalian bisa mengklik di keyboard dengan mi kontrol spasi. Mi titik tx ini kontrol spasi bisa menampilkan seperti ini. Kontrol spasi. Mi titik tx jenis kelamin. Seperti ini. Sekarang kita sudah mengisi field yang ada di sini. Pertanyaannya adalah apakah field ini sudah masuk ke dalam database atau belum? Ini posisinya sekarang data ini adalah berada di record set, tetapi belum masuk ke dalam database-nya. Supaya dia bisa mengupdate database-nya, kita bisa menggunakan perintah rs.update. Maka secara otomatis data yang ada di form ini akan masuk ke database-nya. Selanjutnya kita tinggal memberi alert message box. Sini data tanda petik 2 data berhasil disimpan seperti ini. Kita coba masuk ke sini. Kita coba dengan cara form view. Sini tb build already open, jadi kita tidak bisa membukanya ketika tabelnya terbuka. Ini makanya ini di dalam form ini kan ada sebuah subform yang membuka tabel yang ada di sini, tapi tabel ini terbuka, makanya dia di sini jadinya blank. Kita tutup dulu, terus kita close dulu ini dan buka formnya. Di sini sudah kelihatan listnya dan datanya belum ada ya. Kita coba masukkan 101, dia namanya Jenggo, alamatnya di rumah, terus jenis kelamin laki-laki, terus kita simpan. Untuk jenis kelamin ini sebenarnya kan cuman ada 2 pilihan, laki-laki dan perempuan. Ini nanti kita rubah jadi combo box supaya seragam untuk pengisian jenis kelaminnya. Di sini sudah ada alert data berhasil disimpan, gitu. Data berhasil disimpan artinya rumus yang ada di script ini sudah jalan sampai sini dan sudah berhasil. Artinya kita tinggal oke, berarti datanya sudah tersimpan di database. Masalahnya adalah di sini tidak terupdate. Apakah benar-benar data ini sudah masuk ke dalam database atau belum? Kita close dulu ini dan kita buka tabelnya. Di dalam tabel sudah ada satu data Jenggo dengan NIM 101, tapi di subform yang tadi belum terupdate.
Kita coba dulu buka subformnya. Buka tabelnya. Di sini sudah terupdate karena sudah ditutup. Jadi ini terupdate ketika sudah ditutup terus dibuka lagi. Supaya ini tidak perlu ditutup lagi dan dibuka lagi untuk update-nya, kita bisa nambah di sini. Kita bisa tambahkan satu kode perintah. Di sini kita, karena subform berada di dalam form, berarti kita menggunakan kata mi titik subform. Ini tabel biodata subform. Terus require. Ini adalah perintah untuk mengupdate data yang ada pada subformnya. Kita coba lagi. Klik kanan, form view, terus 102. Namanya adalah Jingga, alamatnya di tetangga. Terus kita kasih nama perempuan, jenis kelamin perempuan, simpan. Di sini dia sudah masuk ke dalam list biodata mahasiswa yang ada di subform. Terus alertnya juga sudah muncul, tinggal klik OK. Seperti ini. Sekarang selanjutnya bagaimana? Pada dasarnya biasanya ketika kita menyimpan sebuah data, secara otomatis yang di sini menjadi kosong. Jadi NIM, nama, alamat, dan jenis kelamin itu jadi kosong. Caranya itu adalah kita kembali ke design view, terus ke sini, ke properti, terus event tempat yang tadi. Kita tambahkan di sini mengosongkannya. Caranya untuk dikosongkan, ini kan yang mau dikosongkan adalah objek di form, maka kita menggunakan mi.tx name. Ini kita kasih sama dengan tanda petik 2 kali. Nama sama dengan tanda petik 2 kali. Mi.tx alamat sama dengan tanda petik 2 kali. Mi.tx jenis kelamin sama dengan tanda petik 2 kali. Ini untuk mengosongkan teks yang ada pada text boxnya. Kita coba lagi. Di sini 103 kita kasih Jawa, namanya ungu, Jingga merah muda, sama ya, di kamar perempuan. Oke, simpan. Data berhasil disimpan. Ini sudah masuk, kita klik OK. Di sini langsung kosong kembali, jadi kita bisa mengisinya kembali. Oke. Itu adalah cara untuk membuat tombol simpan ini bisa berfungsi. Kita coba lihat lagi datanya. Di sini sebagai kesimpulan, saya akan coba membaca dari atas kegunaan dari script ini. Jadi di sini saya mendeklarasikan variabel. Jadi saya memperkenalkan kepada Microsoft Access bahwa variabel ini adalah database. Sama ketika kalian bercerita mungkin dengan teman atau dengan rekan kerja, kalian pasti memperkenalkan ini adalah si Agus misalkan. Seperti itu di sini. Jadi saya memperkenalkan si Agus ini, si DB ini adalah database, seperti itu. Terus si RS ini adalah record set. Selanjutnya ketika pembahasan berlanjut, berarti kita biasanya apalagi kalau di dunia kerja, kita menjelaskan deskripsi apa pekerjaannya dia, apa job desk-nya dia, atau apa jabatan dia. Jadi DB ini dia gunanya untuk mengelola current DB atau database yang ada di Microsoft Access dengan file yang sama. Terus selanjutnya RS, record set ini gunanya apa? Record set ini mengelola data yang ada di database yang namanya itu adalah tabel biodata, seperti itu. Terus tipe datanya ini sebenarnya hak akses sebenarnya. Jadi dengan menggunakan tipe DB Open Dataset ini, kita bisa mengedit, menambah, menghapus ataupun mendelete data yang ada di dalam tabel biodata. Selanjutnya
Ketika kita mau menyimpan sesuatu, otomatis ketika kita butuh menyimpan data, kita pasti memerintahkan si RS ini. Di sini saya memerintahkan RS untuk menyimpan sebuah data atau menambahkan sebuah data dengan cara rs add new. Selanjutnya, ketika sudah memerintahkan untuk menambahkan sebuah data, saya memberitahukan kepada RS, tentukan misalkan dalam sebuah kelas itu ada 5 kursi. Saya tentukan kalau misalkan RS sebagai pengelola kelasnya, saya minta si A harus duduk di bangku pertama, si B harus duduk di bangku kedua. Seperti itu di sini. Jadi saya memerintahkan kepada RS mengisi field name di dalam tabel biodata berdasarkan apa yang ada di form dengan nama TX name. Begitu juga dengan nama, alamat sesuai dengan TX nama, terus alamat sesuai dengan TX alamat, jenis kelamin sesuai dengan jenis kelamin. Setelah saya perintahkan seperti itu, tentu saya menginstruksikan kepada RS untuk mengupdate, untuk melaksanakan. Silakan jalankan. Selanjutnya itu di sini saya juga memerintahkan untuk mengupdate data yang ada di listnya, di list yang ada di subform yang ada di sini. Ini mungkin bisa ketika misalkan ada papan pengumuman, ya inilah bentuk update papan pengumuman itu. Jadi apa yang ditambahkan atau pengumuman kursinya yang tadi di kelas itu diupdate di papan pengumuman. Ini yang papan pengumumannya. Selanjutnya diberikan message box berhasil disimpan. Jadi saya memberitahukan kepada yang saya instruksikan bahwa ketika sudah selesai, informasikan ke saya, telepon ke saya. Tapi di Microsoft Access ini ada message box. Jadi ini adalah alert untuk menampilkan notifikasi sebenarnya. Notifikasi bahwa apapun notifikasinya tergantung apa yang dibuat. Kalau ini menambahkan, jadi informasi yang disampaikan adalah data berhasil disimpan. Selanjutnya, saya memerintahkan lagi ketika berhasil menyimpan datanya, kosongkan kembali field yang ada pada text box, yang ada pada form. Jadi seperti itu. Itu adalah satu cerita sebenarnya kalau menurut saya, yang saya konversi ke bahasa Microsoft Access. Jadi dia hasil translate-nya ini seperti ini. Inilah hasil translate-nya dari bahasa yang sehari-hari menjadi bahasa Microsoft Access. Bisa saja sebenarnya ini modelnya berubah ketika teman-teman yang yang mengerjakan, karena ini kan dia modelnya fleksibel, bebas. Kalian bisa berkreasi di sini modelnya kayak bagaimana. Mungkin seperti itu untuk model simpan data di sini. Jadi ini proses menyimpan data ke database menggunakan Microsoft Access. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Video selanjutnya kita akan masuk ke tampilkan, edit, hapus, dan batalnya. Oke, terima kasih.